Siapa yang ngomong? Tuh, 2, 3. Kalau gue gagal tuh ya. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memerankan tokoh peradaban Islam pada masa modern. Sebelumnya, nama saya Misa Kumala Dewi, absen 20, memerankan Muhammad Iqbal. Saya Raihanun Dermawan, absen 28, memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya Fifana Wangulan, absen 2, memerankan Muhammad Abduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Iqbal. Lahir di kota Sialkot di Puanjak pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Saya berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Hai, nama saya Muhammad Darwis, namun sekarang dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya lahir pada tanggal 1 Agustus 1868 di Yogyakarta, Hindia Belanda. Saya Muhammad Abdul Hasan Khairullah, dilahirkan di Mahalat Nas, Subrohif, Al-Bahira, Mesir, tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis keturunan ibu saya. Riwayat pendidikan saya memulai pendidikan di lingkungan pesantren yang diajarkan oleh ayah saya, seorang ulama terkemuka. Saya kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekah, tempat saya belajar ilmu agama lebih mendalam dari para ulama terkemuka di sana. Selama di Mekah, saya berkenalan dengan ide-ide pembaruan yang dibawa oleh tokoh-tokoh pembaru Islam seperti Muhammad Abduh dan Rosyid Tirmidzi. Kalau saya, pendidikan agama didapatkan dari orang tua yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, saya belajar di Maktab Surau. Kalau pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Saya mendapatkan gelar Bachelor of Art atau BA pada tahun 1897 Masehi. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan gelar Master of Art atau MA dengan memperoleh medali emas. Setelah itu, saya belajar di Universitas Cambridge, London dan Philosophy of Doctor atau PhD dari Universitas Munich, Jerman. Saya belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Selanjutnya, karir saya adalah seorang ulama dan pendiri organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memperbarui cara umat Islam menjalankan agama dengan menekankan pada pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Karir saya terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan di India. Selain itu, saya menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India. Meskipun tidak sempat menyaksikan langsung berdirinya negara Pakistan, tetapi karena jasa saya tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Nama saya diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Saya setelah menyelesaikan studi saya di Universitas Al-Azhar Kairo, saya mengajar di Al-Azhar. Puncak karir saya menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Saya mempunyai 5 pokok pikiran, yaitu bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran dan cinta. Menurut saya, apabila cinta dan penalaran berpadu, niscaya akan tercipta sebuah dunia baru. Kekurangan barat dan diisi timur, dan kekurangan timur diisi barat. Lalu yang kedua, ada Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif
Yang ketiga ada pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad bagi saya merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Ijtihad dibutuhkan pada setiap zaman untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Lalu yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Karakter berpikir dinamis menurut saya adalah menganut pola pikir yang kompleks, yaitu pola pikir yang kritis dan kreatif, pikir maju dan berkembang, memiliki pertahanan diri yang lebih besar, memiliki psikodinamika yang kompleks, dan memiliki kepribadian yang luas. Lalu yang terakhir, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Saya memiliki 4 ide pokok pikiran, yaitu pertama dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah. Tujuannya untuk menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern, mengembangkan kelembagaan pendidikan, yaitu mendirikan sekolah menengah pemerintahan dalam berbagai bidang, misalnya administrasi, militer, kesehatan, perindustrian, dan sebagainya. Yang kedua, itu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang ketiga, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Keempat atau yang terakhir, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada beberapa karya monumental saya, antara lain yang pertama Muhammadiyah. Organisasi yang saya dirikan berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan lembaga sosial di seluruh Indonesia. Yang kedua, sekolah-sekolah Muhammadiyah. Sekolah-sekolah ini menjadi model pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum, yang kemudian banyak diadopsi oleh lembaga pendidikan lain di Indonesia. Yang terakhir, rumah sakit dan klinik Muhammadiyah. Saya juga mendirikan berbagai fasilitas kesehatan untuk memberikan layanan medis kepada masyarakat. Karya-karya saya adalah saya menciptakan The Development of Metaphysics in Persia tahun 1980. Yang kedua, buku Asrai Hudi tahun 1916. Yang ketiga, buku The Reconstruction of Religious Thought in Islam tahun 1934. Yang keempat, buku Musafir tahun 1936. Dan yang terakhir, buku Zarbi Kalim tahun 1933. Kalau saya menciptakan kitab-kitab yang kalau saya menciptakan 5 kitab, yaitu 1. Tafsir Al-Manar atau penulisan kitab yang diselesaikan oleh murid saya, yaitu Rashid Ridho. Kedua, Risalah Tauhid. Ketiga, Syarh Najhid Balaghah. Keempat, Islahu Al-Mahakim Al-Syar'iyah. Yang kelima atau yang terakhir, Al-Islam Al-Rod ala Muntahkidihi. Sekian penjelasan dari tokoh-tokoh Islam peradaban modern dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.